Halo, sampai berjumpa kembali bersama kami Info 3 Channel. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran merumuskan CP dan TP pada PAUD. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Devi, panggil saya Bunda Devi. Inilah sedikit ilustrasi tentang diri saya. Kemudian kita akan masuk, ayah bunda sekalian, para pejuang PAUD yang berbahagia di mana saja berada. Ini kita akan masuk kepada proses asesmen. Diharapkan pada modul ini setelah kita mempelajarinya kita bisa membuat rencana modul ajar dan pembelajaran di PAUD kita masing-masing dengan menyatukan segala informasi yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana merancang asesmen pembelajaran di PAUD itu? Nah, kita di sini perlu mendapatkan informasi holistik tentang ketercapaian dan kompetensi murid sehingga kedepannya kita bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Bagaimana asesmen di jenjang PAUD ini kita bisa lakukan? Nah, Bunda, kita akan sama-sama belajar, menggali, dan menginformasikan apa yang ada pada lembaga kita. Ingat, pada kurikulum Merdeka diinformasikan bertitik berat kepada kebutuhan itu berpusat pada anak. Kedua, menyesuaikan kondisi lembaga ayah bunda di mana berada, baik itu demografinya, baik itu sosialnya, baik itu kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah tersebut, baik itu sarana prasarananya, baik itu lingkungannya. Jadi mengadaptasi semua yang ada di lingkungan. Oke. Nah, perencanaan yang paling penting dalam proses pembelajaran PAUD itu ayah bunda adalah pada asesmen otentik. Apa itu asesmen otentik? Adalah asesmen yang benar-benar faktual berdasarkan kepada kebutuhan anak. Kapan ini didapat? Ketika ayah bunda melakukan observasi langsung, pengamatan langsung pada anak dari awal dia pembelajaran hingga akhir. Mereka kita bisa dapatkan dalam bentuk kegiatan yang full bermain. Ketika mereka merasakan senang, merasakan happy, merasakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan memicu mereka mengeluarkan pendapat, maka akan terjadi celotehan-celotehan hasil karya, goresan-goresan lospat, kemudian keinginan tahuan dan informasi terkait kemauan, keinginan, minat anak akan ketercapaian pembelajaran kita. Katakan misalnya jika dalam satu proses permainan ada salah satu anak yang kita tidak kira-kira dan kita tidak rencanakan membuat loncatan-loncatan informasi. Misalkan suatu waktu ada anak di lembaga kami bernama Bintang. Dia menunjuk tangan dan kemudian dia berkata, "Bu guru, kemarin saya tanam bibit, bibitnya tidak tumbuh. Padahal saya sudah kasih pot, kasih tanah, saya siram, tapi tidak tumbuh." Ini celotehan yang penting yang harus kita refleksi dengan cepat. Karena minat dan bakatnya, pengetahuannya akan mentak dipenuhi oleh lingkungan belajar kita, oleh proses belajar kita. Dan ini kita dapatkan ketika apa? Ketika proses bermain itu berlangsung. Jadi ada juga bunda catatan penting, jika tujuan kegiatan bermain kita adalah pilihan opsional, maka jika pembelajaran itu sudah detail, maka tujuan kegiatan bermain tidak perlu dibuat karena kita akan mengejar kemana kebutuhan murid tadi. Seorang anak bintang tadi dia menginginkan bagaimana sebenarnya cara menanam bibit yang baik dan dia menginginkan bagaimana dia mencintai lingkungannya untuk bercocok tanam dan melakukan pembibitan. Nah, ini kita dapatkan dari teknik asesmen yang kita lakukan. Itu bisa kita catat dalam bentuk apa? Foto berseri, dokumentasi yang lengkap, dan kita analisa nanti yang kita akan bicarakan pada slide berikutnya. Kemudian ada anekdot kan? Anekdot akan muncul di sana pada waktu kejadian jam dan
bentuk celotehan dan uraiannya itu Bunda tuliskan secara lengkap. Versinya anak, ingat versinya anak, jangan versinya guru yang akan nanti kita analisa, observasi dan kita tuangkan dalam bentuk capaian pembelajaran. Kita akan menuju nanti namanya pembelajaran aku cinta lingkunganku. Nah, dalam sesi tanaman mangga atau menanam mangga. Nah, ini akan muncul bentuk-bentuk yang akan kita buat seperti apa sehingga menarik dalam proses pembelajaran pembelajaran berikutnya. Kemudian hasil karya kita picu anak itu untuk melihatkan bagaimana kita harus menampilkan benda-benda yang nyata dan faktual di hadapan mereka sehingga mereka bisa menimbulkan keingintahuannya lebih. Pembelajaran inquiry, ingat pada sesi kurikulum sebelumnya, inquiry itu beranjak dari rasa ingin tahu, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita munculkan, rasa ingin tahu, ungkapan-ungkapan, kemudian bagaimana memenuhi rasa ingin tahu itu tadi, dan kemudian rasa ingin tahunya terjawabkan untuk apa itu kita buat, bagaimana kelanjutannya, hubungan sebab akibatnya dari proses rasa ingin tahu tadi itu. Itulah yang mengakibatkan anak kita menjadi kreatif dan inovatif. Jadi hasil karya anak-anak Buddha dijadikan satu susunan yang berseri sehingga kita menghasilkan sebuah capaian pembelajaran yang mengulik lagi hasil asesmen kita. Apakah cocok pembelajaran yang kita berikan saat ini? Apakah capaiannya tercapai? Apakah tidak? Itu bisa diganti kulik dan bisa dibuatkan peta konsep yang kuat saling mendukung satu sama lain. Oke, kalau dulu di kurikulum K13 itu pengalaman juga, kebuntuan kami juga, saya juga merasakan karena di sini kita sama-sama belajar dan tidak menyalahkan satu sama lain. Anekdot itu kita buatkan, setelah itu kita rangkum saja dan akhirnya kita simpulkan, oh dia sudah mencapai ini. Tetapi dari anekdot itu ada hal yang belum bisa kita cukupkan. Rasa ingin tahunya, rasa minatnya, rasa pengetahuan dan keterampilannya seperti kisah si bintang tadi. Jadi di fungsi asesmennya di asesmen autentik di kurikulum merdeka itu akan bergerak menjadi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan mengarah ke modul pembelajaran. Artinya seperti yang diutarakan bintang tadi, maka dia situasinya akan bisa dibuat proses pembelajaran berikutnya menjadi aku cinta lingkungan dengan subtema tanaman kesenanganku dan kemudian kita masuk pada proses pembelajarannya yang kita sebut hari-hari atau RPPH. Oke. Nah, di sini kita akan lihat beberapa contoh. Ini pasti semua kita memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan, memiliki informasi, dan memiliki observasi. Dan kejadian-kejadian ini nyata ya. Ketika misalnya guru lagi katakan kita lagi memasang tema tentang kendaraan, kalau di K13 kan ada kendaraanku atau sekolahku deh katakan begitu. Tapi ketika tema di sekolahku kita baru masuk kepada subtemanya guruku, aku sayang guruku, tiba-tiba dia berkata, "Bu Guru, saya tadi sudah hebat loh, tadi pagi saya bantu ibu saya membersihkan rumah, saya sudah membersihkan kamar sendiri, melipat selimut dan lain-lain." Di sini muncul apa Bunda yang akan Bunda lakukan saat ini? Bunda membiarkan mereka berceloteh, mendengarkannya dengan baik tentunya. Kedua, setelah itu apa aksi dari Bunda? Nah, di kurung Kelum Merdeka, aksi dari kita merefleksikannya menjadi muatan masukan kepada kita. Ini minat dan bakat anak ke arah apa pembelajaran kita berikutnya. Artinya di sini dia sayang keluarganya, dia mengerti tugasnya, dia mengerti keluarganya dan sayang ibunya karena ingin membantu ibu katanya. Maka kita proses pembelajaran yang tadi berjalan pada tema sekolahku itu bisa kita putar menjadi hasil analisa kita, dia butuh aku sayang ibu. Nah, di sana kita bisa
bisa bisa mengganti modul ajar kita menjadi pembelajaran berikutnya yang lebih bermakna adalah dengan tema Aku Sayang Ibu. Kemudian siapkan perangkat-perangkat ajarnya, siapkan bahan-bahannya, dan siapkan metode belajar bermaknanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah setelah kita melakukan hal-hal observasi, asesmen, dan lain-lain. Inilah yang dinamakan alur perencanaan pembelajaran di PAUD. Alur ini berupa siklus yang tidak bisa diputus satu sama lain. Setelah Ibu Bunda merangkum semua informasi yang ada di sekolah di saat anak memulai bermain, ingat kita berpusat kepada anak. Kemudian kita mengkoordinasikannya dengan situasi sekolah kita, mengkoordinasikan dengan sarana dan prasarananya, kemudian melakukan kerjasama yang baik untuk bagaimana mendisplay pelajaran dan proses pembelajaran itu berjalan. Oke, tadi alurnya kita setelah merencanakan asesmen, boleh kita buat rencana asesmen dulu, hasil karya, anekdot, dan ingat hasil karya, anekdot, checklist, dan dokumentasi ini adalah benda bergerak yang jangan Bunda tertutup hanya di dalam buku saja, ini harus dilanjutkan dengan proses analisa yang dinamakan observasi. Kemudian saat menganalisa itu, observasi murid itu, timbul interpretasi untuk analisis, untuk mencari capaian data, catatan data otentik, mengidentifikasi kemampuan mereka, keterampilannya, minatnya, cara belajar murid itu nantinya, bahan dan alat yang kita akan perlukan, dan lain-lain yang dikaitkan dengan tujuan pembelajaran, sehingga indikator perencanaan kompetensi kita bisa tercapai dengan baik. Kemudian bagaimana ini bisa menjadi proses pembelajaran yang seumur hayat kita lakukan umpan balik. Nah, di sini umpan balik dilakukan oleh pihak pendidik, guru, lembaga sekolah, dan juga pelibatan orang tua. Orang tua bisa diinformasikan proses pembelajaran di sekolah yang belum tercapai, bisa diterapkan juga di rumah untuk hal-hal yang sederhana seperti yang tadi dicontohkan, dan bisa melibatkan proses belajarnya orang tua, ibu, bapak, dan keluarganya di rumah. Nah, kemudian saat kita merencanakan asesmen, kita tentukan dulu bagaimana asesmen kita akan lakukan. Setelah melihat kemampuan dan melihat murid, tentukan jenis asesmen yang sesuai. Asesmen otentikkah? Ini setelah proses pembelajaran terjadi ya. Sumatifkah atau formatif? Sumatif pada eh, anak PAUD itu pada 3 indikator, nanti kita akan lihat itu dituangkan dalam capaian pembelajaran. Nah, ini menjadi muatan dari uh, asesmen sumatif. Asesmen formatifnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu baru kita lakukan asesmen akhir. Oke. Nah, kita akan masuk kepada capaian pembelajaran. Kami mengilustrasikannya, ini kami adopsi dari saya adopsi karena saya juga baru belajar Bunda, baru coba memahami di sejak tahun 2022 saya coba mempelajari apa sih sebenarnya ini CP, dan kami kulik dari hasil diskusi-diskusi, kemudian saya bergabung dengan komunitas belajar.id-nya Kepri. Kami mendapatkan dari narasumber CP itu adalah seperti sebuah tempat yang kita akan tuju. Katakan di sekarang kita berada ya di Kota Tanjung Pinang. Bagaimana kita caranya menuju Batam? Bagaimana kita banyak banyak yang tempat yang akan kita tuju. Itu namanya visi misi sekolah. Kita berpunya visi pengen ke Jakarta, pengen ke Singapura, pengen ke Malaysia, pengen ke eh, tempat-tempat lainnya. Nah, dalam CP kita akan memprioritaskan kemana yang lebih utama kita inginkan. Nah, itu jadinya eh, prioritas tujuan sekolah. Kita akan prioritaskan. Kemudian setelah kita prioritaskan, bagaimana kita bisa sampai ke tempat tujuan. Oke, ini katakan kita dari Jakarta ke
ke Jogja. Nah, ini bisa dikaitkan dengan misi sekolah pada bagan kurikulum yang cukup besar. Nah, pada pembelajaran ini disebut alur pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Bagaimana kita mencapainya? Kita bisa lewat jalur darat. Jalur darat ada dua sih, jalur tol yang cepat atau kita memang jalur puncak pengen melihat-lihat keindahan alam, kita tidak terburu waktu, kita bisa enjoy dan kita bisa memiliki pengalaman-pengalaman berjalan, kita lakukanlah jalur puncak atau melalui jalur Purwakarta yang kita bisa menghadirkan singgah beberapa tempat yang bisa menghadirkan pengalaman-pengalaman baru juga. Atau kita karena waktunya sempit dan kita pengen tidak punya waktu banyak di perjalanan dan kita punya keuangan lebih, ingin cepat lebih sampai cepat kepada tujuan dan mungkin di tempat tujuan lebih banyak mengeksplornya, kita mulai jalur udara. Nah, itu yang disebut alur tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ayo Bunda semangatnya kita bakar lagi mudah-mudahan minggu ini kita bisa menyelesaikan di saat-saat libur ini kurikulum kita. Nah, ini yang disebut CP atau capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan alokasi. Ini saya contohkan untuk lembaga saya yang berada di Kota Tanjung Pinang yang saat ini adalah sekolah kita situasinya sekolah di daerah pesisir dan terletak juga di tengah-tengah suasana perumahan dan pemukiman dan perkantoran. Kami juga berdekatan dan berdampingan dengan hmm, sebuah pabrik. Nah, kita mengkondisikan dengan budaya lokal juga. Maka kami akan mengambil Aku Cinta Indonesia sebagai tema besarnya dan subtemanya Aku Cinta Budayaku. Nanti topiknya Aku Cinta Budayaku dalam kurung kita akan ambil budaya Barongan Singa. Nah, di sini kan kita akan melihat dalam CP ini diturunkan sebenarnya kalau dulu coba perhatikan baik-baik. Nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi dan STEM. Nah, ini dulu ada di mana coba? Ya, benar. Ini ada di kompetensi inti. Kalau di K13, kompetensi inti dulu ada 6 kan, ada seni dan bahasa, kini lebur menjadi literasi dan STEM. Ada nama sosial emosional, inilah lebur di jati diri dan 6 tetap berdiri sendiri. Artinya CP kita di PAUD tidak banyak-banyak lagi. Ibu-ibu juga bunda-bunda semua juga tidak usah bingung. 1.1 dikaitkan 1.4, 3.2 tidak seperti itu lagi. Cukup kita dengan perkataan-perkataan bahwa sasaran kita, CP kita, nilai agamanya, dan budi pekerti yang akan kita sasar dalam tujuan pembelajaran misalnya tema budayaku seni barongan dia mengenal agama, mengenal Tuhannya, membiasakan berdoa sebelum kegiatan, terus mengenal dan memelihara alam. Kalau tadi sih misalnya di awal saya contohkan anak Anda bintang, dia pengen kita akan berubah menjadi aku cinta lingkungan, lingkunganku yang seimbang, maka topik besarnya adalah tanaman manggaku. Di sana akan ada 6-nya, dia mengakui bahwa untuk memelihara alam dan lingkungan itu adalah mengenali perintah agama yang dianut, yaitu perintah agama Islam yang mayoritas di sekolah kami. Oke, kemudian jati diri itu Bunda, dia sudah bisa menjaga kebersihannya, mengenal kebiasaan baik dan buruk bagi kesehatannya, mengenal emosi dirinya, mengekspresikan emosinya, memahami konteks sosial. Nah, ini yang penting. Konteks sosial apa itu? Dia bagian dari warga sekitar yang juga mempunyai aturan dan nilai yang harus dilestarikan. Kemudian literasi ini muncul satu cara mengenali, memahami informasi yang tersaji dalam gambar, simbol dan cerita, membangun percakapan, mengenal aksara awal, menunjukkan rasa ingin tahu dengan melalui observasinya, menunjuki minat bakatnya. Nah, kemudian
Saya kemudian kita akan masuk kepada kenapa pentingnya CP dan TP ini pada pendidikan PAUD.